Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib. Dan video kali ini saya akan pergi ke salah satu situs yang memiliki nilai sejarah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Letaknya berdekatan dengan Masjidil Haram, searah dengan Hajar Aswad, bahkan sangat dekat dengan Bukit Swafa. Apa nama tempatnya? Yaitu Jabal Abi Qubais. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Pak Haji, Bu Haji, sahabat semua yang telah mendukung channel saya. Tiada balasan, hanya iringan doa dari kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian dimudahkan langkahnya untuk berkunjung ke Baitullah dan berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, ini adalah Jabal Abi Qubais yang letaknya sangat dekat dengan Bukit Swafa. Dahulu ketinggian bukit ini kurang lebih 420 meter dari permukaan laut. Namun dengan berbagai penataan tata letak Masjidil Haram, maka gunung ini sudah banyak dipapas, dipugar, sehingga kita bisa saksikan bersama bentuk gunung Abi Qubais saat ini. Bahkan di atasnya sudah berdiri sebuah istana megah, Istana Swafa, atau yang dikenal dengan Istana Raja. Jabal Abi Qubais memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan Baitullah dan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sejarahnya? Yang pertama, banyak riwayat yang menyatakan bahwa Gunung Abi Qubais menjadi lokasi saksi bisu dalam pembuktian salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbelahnya bulan. Pasalnya, kufar Quraisy minta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, kalau kau memang utusan Allah, buktikan kepada kami belah bulan itu." Maka dengan pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membelah bulan menjadi dua belahan hanya dengan telunjuk jarinya saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Artinya, hari kiamat sudah dekat dan rembulan telah dibelah dua. Kaum musyrikin Mekah menyaksikan peristiwa hebat tersebut. Satu belahan berada di atas Jabal Abi Qubais dan belahan kedua bergerak ke Jabal Qoiqan yang letaknya berdekatan dengan Bukit Marwah. Sahabat semua, orang musyrik selalu enggan mempercayai berita yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, dan jika mereka melihat suatu tanda dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran beliau, mereka tetap berpaling dan menolak kebenaran itu, seraya berkata, "Semua yang terjadi ini sesungguhnya hanyalah sihir yang terus menerus," kata mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 2. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Artinya, jika mereka orang-orang musyrikin melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Inilah sihir yang terus menerus." Sahabat semua, kemudian yang kedua, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa gunung ini adalah gunung yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penciptaan Baitullah. Namun hadis ini mendapat kritikan dhaif dari Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami. Sahabat semua, selain nama Jabal Abi Qubais, gunung ini juga disebut Jabal Al-Amin, gunung yang dipercaya. Pasalnya gunung ini menjadi tempat penyimpanan Hajar Aswad pada saat terjadinya air bah di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kepada beliau untuk meninggikan Baitullah yang pada saat itu tinggal pondasinya saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, maka Hajar Aswad dikeluarkan kembali dari gunung Abi Qubais, lalu dibawa oleh malaikat Jibril, diserahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk disimpan di sudut Ka'bah yang kemudian dikenal dengan nama Rukun Hajar Aswad. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya mengangkat tangan seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal baik kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, lagi maha penyayang. Apa yang boleh kita ambil dari kisah ini? Setiap kita selesai berbuat baik, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk berdoa, meminta agar amal kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, disebutkan dalam satu riwayat bahwa batu-batu yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan Baitullah pada saat itu diambil dari Jabal Abi Qubais dan Jabal Al-Ka'bah. Sahabat semua, inilah sebagian sejarah yang berkaitan dengan Jabal Abi Qubais. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.